Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin. Anak-anakku sekalian, siswa Madrasah Aliyah Darut Taqwa yang mudah-mudahan selalu mendapatkan kerahmatan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan keberkahan hidup, selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula para bapak dan ibu guru MA Darut Taqwa yang kami banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita senantiasa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertatap muka walaupun dalam media virtual, mengkaji suatu kegiatan keilmuan yang itu merupakan suatu kewajiban bagi setiap manusia, bagi setiap muslim untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan ilmu, dengan iman, ilmu dan amal yang lebih baik. Saudaraku, anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab sebagai khalifah fil ard, tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan ciptaannya. Telah menyempurnakan ciptaan terhadap kita dengan berbagai potensinya. Karena tanggung jawab yang mulia itulah Allah memberikan seluruh ciptaan, kesempurnaan ciptaannya kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kesempurnaan ciptaannya ini di dalam surat At-Tin ayat 4. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Telah aku ciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna. Bentuk yang sangat sempurna ini di samping bentuk dari fisik yang paling bagus di antara ciptaan Allah dengan makhluk-makhluk yang lain. Tetapi di sini Allah juga melengkapi segala macam potensinya yang ada dalam diri kita. Salah satu potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kreativitas dan inovasi. Nah, kreativitas dan inovasi inilah yang kemudian menjadikan manusia mampu membangun sebuah peradaban, mampu membangun sebuah modernitas dalam rangka memudahkan dirinya, masyarakat, orang lain dalam termasuk memfasilitasi dalam hidup, ya, dalam hidup maupun dalam bentuk ibadah. Anak-anakku, siswa Madrasah Aliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah lihat, telah kita amati perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi dari zaman ke zaman, dari masa lalu hingga masa kini. Dan di sana ada perubahan di mana perubahan itulah yang kemudian menjadikan kita lebih mudah dalam melaksanakan hidup ini, dalam menjalani kehidupan kita. Dulu pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau masa-masa sebelumnya, tidak ada kendaraan yang bisa ditumpangi secepat saat ini. Dulu ketika Rasulullah melakukan perjalanan dari Madinah ke Mekah, itu butuh waktu 1 bulan untuk mencapai di sana. Dan itu memerlukan sebuah kendaraan dari binatang yang disebut dengan unta atau dengan atau dengan kuda, itu kan, berkendara, tapi lebih banyak di sana menggunakan unta. Tetapi sekarang, ketika orang melaksanakan haji misalnya, jalanan dari Madinah ke Mekah, itu hanya butuh waktu 1 jam. Bayangkan,
begitu eh, begitu bagusnya atau begitu hebatnya manusia itu dengan kreativitasnya, dengan inovasi yang dibikin. Dulu ketika kita berkomunikasi, itu membutuhkan seorang pengantar untuk mengirimkan apa yang kita informasikan kepada orang lain, kemudian orang lain mengembalikan. Ada feedback di sana. Nah, dengan surat atau dengan pengantar. Dan butuh waktu yang lama. Tetapi sekarang kita berkomunikasi dengan orang lain, dengan teman kita. Hanya butuh waktu detik. Hanya butuh waktu yang tidak terlalu lama. Dan menggunakan teknologi yang kita kenal dengan teknologi iPhone. Dengan teknologi HP, handphone. Nah, inilah kreativitas yang telah dibikin oleh manusia. Kreativitas hasil dari kreativitas manusia. Kita kenal misalnya pada zaman dulu ya, ketika Islam telah mencapai kejayaan dalam peradabannya. Misalnya Ibnu Sina dengan kreativitas dan inovasi dengan ilmu yang dia miliki. Ya, dia telah mampu mengembangkan sebuah sistem ya di dunia kedokteran, di mana pada waktu itu ilmu jiwa tidak begitu digunakan. Tetapi di dunia kedokteran setelah Ibnu Sina ditemukan bahwa proses penyembuhan manusia tidak hanya secara fisik saja, tetapi juga harus secara fisik, secara psikis. Jadi manusia diobati secara fisik, tetapi jiwanya pun juga harus diobati supaya dia lekas sembuh. Dan di samping itu Ibnu Sina juga pernah mengembangkan teori bedah. Jadi dulu belum ada dalam proses kedokteran itu menggunakan bedah. Ya. Tapi setelah Ibnu Sina menciptakan teorinya, ya, dalam buku Al-Qanun fit Tibb, dia kemudian mengembangkan teori itu. Kita lihat juga ya, Muhammad Zakaria Ar-Razi. Ya. Dulu ketika seseorang yang memiliki penyakit cacar dan campak itu dianggap sebagai penyakit yang aneh. Ya. Tetapi dengan ilmu pengetahuan, kreativitas, dan inovasinya, kemudian Muhammad Zakaria Ar-Razi, misalnya, itu telah menemukan ya, penyakit cacar dan campak. Dan sekarang ini kita menikmati. Jadi hampir sekarang penyakit cacar dan campak bagi umat manusia itu sudah rendah. Ya, sudah rendah. Yang dulu itu menjadi wabah, tetapi sekarang karena ditemukan obat penyakit cacar dan campak itu kemudian menjadi sekarang sudah mulai berkurang. Walaupun ada sedikit mereka yang terkena itu. Tetapi secara umum wabah itu sudah mulai hilang. Dengan ilmu kreativitas yang ditemukan oleh Muhammad Zakaria Ar-Razi. Dan banyak lagi para ilmuwan yang lain. Misalnya Al-Farabi mampu menciptakan optik. Dan optik ini merupakan sebuah alat dasar seseorang untuk melakukan pengamatan astronomi dalam ilmu perbintangan. Nah, inilah kreativitas-kreativitas yang dimiliki oleh para ulama, dimiliki oleh para intelektual, kemudian dikembangkan dengan benar, dan hasilnya adalah mampu menjadikan mampu menciptakan sebuah karya teknologi di mana semua umat manusia memanfaatkan hasilnya. Adik-adikku, siswa MA Darut Taqwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ya, Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita semua melalui Al-Qur'annya. Perintah yang pertama adalah
bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk selalu membaca alam semesta dalam rangka memunculkan kreativitasnya, dalam memunculkan inovasi-inovasinya. Ayat surat Al-Qur'an yang diperintahkan, ayat Al-Qur'an yang menandakan bahwa itu perintah Allah untuk selalu membaca situasi alam ini, alam semesta ini adalah surat Al-Quran yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Apa yang kita baca di sini? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Tuhanmu. Siapa itu? Rob. Yang menciptakan. Makna Rob di sini adalah yang mengatur alam semesta ini. Yang menjadikan semesta ini berada dalam bingkai aturan-aturannya. Dalam bingkai hukum-hukum kausalitasnya. Jadi perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq di sini adalah maknanya adalah amati, teliti, observasi. Bacalah alam semesta ini yang telah diciptakan oleh Allah dalam bentuk hukum-hukum kausalitas. Maka disinilah kemudian ketika Allah memerintahkan ini, kita sebagai umat manusia, umat muslim tentunya, umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengembangkan kreativitas itu untuk menciptakan karya teknologi, sehingga karya teknologi dan ilmu pengetahuan ini mampu dijadikan atau dimanfaatkan oleh umat manusia untuk mempermudah mereka dalam hidupnya. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga selalu memerintahkan, ya ma'syarul jinni wal insi. Hai para bangsa jin dan manusia. Ini statoktum. Jika kamu ingin menembus, jika kamu sanggup, mohon maaf, jika kamu sanggup antan fudu untuk menembus min aktoris samawati wal ard, penjuru langit dan bumi, famfudu, maka tembuslah langit, penjuru langit dan bumi itu. La tanfudu, kata Allah, kamu tidak akan mampu menembusnya illa bisultan, kecuali dengan kekuatan yang kamu miliki. Apa kekuatan yang kamu miliki? Yang kekuatan yang kita miliki ini adalah kreativitas, inovasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai dasar, sebagai fitrah kita, sebagai sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk memegang tanggung jawab amanah yang sangat berat ini, menjadi khalifah di muka bumi ini. Anak-anakku, siswa dan siswi MA Darut Taqwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang harus kita lakukan saat ini untuk meningkatkan potensi kreativitas dan inovasi dalam hidup kita? Agar kita menjadi manusia-manusia yang bermanfaat. Agar kita mampu menjadikan diri kita sebagai seseorang yang bermanfaat bagi manusia. Manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat bagi alam semesta. Manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Maka yang pertama adalah jadilah kita menjadi manusia yang terbaik. Jadilah kita ini seorang diri yang terbaik. Jangan hukumi diri kita ini menjadi orang yang tidak baik. Berusahalah menjadi hal yang terbaik. Karena sesungguhnya dengan usaha dan upaya kita menjadi yang terbaik, maka akan menjadikan semangat kita
untuk menjadi manusia yang terbaik. Yang kedua, tekadkan selalu untuk menuntut ilmu. Ilmu yang kita peroleh di sekolah, ilmu yang kita peroleh di madrasah, ilmu yang kita peroleh di masyarakat, ilmu yang kita peroleh dalam keluarga kita. Sesungguhnya belum cukup untuk menjadikan diri kita mampu hidup dalam masa depan kita. Maka dalam tekad menuntut ilmu, mumpung adik-adikku, mumpung anak-anakku masih muda, mumpung masih dapat kesempatan untuk menuntut ilmu, carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Karena sesungguhnya dengan ilmu yang sebanyak-banyaknya yang kita peroleh, kita tidak tahu ilmu apa yang akan bermanfaat. Ilmu apa yang kita manfaatkan untuk hidup kita ke depan. Bisa jadi ilmu pengetahuan yang tidak pernah kita toleh pun waktu ketika kita masih muda. Itu yang dibutuhkan ke depan. Maka carilah ilmu yang sebanyak-banyaknya. Jangan bosan. Jangan tebang pilih ilmu yang kita cari. Carilah ilmu apa saja. Karena suatu saat ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi diri kita. Bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, latih inovasi. Latih pikiran-pikiran kita. Latih akal kita. Latih nalar berpikir kita. Maka ketika kita diajak oleh Bapak dan Ibu guru untuk berdiskusi, menyelesaikan soal, mengerjakan tugas, misalnya begitu. Menyelesaikan tugas, mengerjakan soal. Maka kita kerjakan dengan ikhlas. Kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena apa yang kita kerjakan itu sesungguhnya melatih nalar kita. Melatih akal berpikir kita. Melatih pengetahuan kita. Semakin banyak kita melaksanakan tugas yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan terlatih pikiran-pikiran kita. Akan terlatih kreativitas dan inovasi kita. Dan yang keempat adalah jangan lupa hormati orang tua dan guru. Kedua orang tua dan guru adalah pintu untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bermanfaat sesungguhnya ilmu yang telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk memperoleh keberkahan itu hormati orang tua. Taati mereka, patuhi mereka. Hormati guru, taati mereka, patuhi mereka. Karena sesungguhnya dari kedua orang tua dan gurunya itulah ilmu pengetahuan kita dapatkan. Kita dulu lahir tidak membawa apa-apa. Kita dulu lahir tidak memperoleh pengetahuan apa-apa. Kedua orang tua kita lah yang kemudian mendidik kita menjadikan orang yang tahu. Menyekolahkan kita. Ketika kita sekolah, guru-guru kita lah yang kemudian memberikan pengetahuan kepada kita. Memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada kita. Maka dari sanalah sumber ilmu itu kita peroleh. Maka untuk mendapatkan keberkahan dari ilmu pengetahuan itu, hormatilah kedua orang tua. Hormatilah guru. Taati kedua orang tua. Taati guru. Insya Allah ketika kita mampu menghormati kedua orang tua, ridha Allah wa ridha waliden. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya kedua orang tua. Insya Allah, Allah ridho. Insya Allah, Allah memberikan keberkahan dari ilmu yang kita peroleh. Dengan keberkahan ilmu yang kita peroleh, insya Allah kreativitas, inovasi selalu dapat kita bangun dengan mudah. Kita akan menjadi orang-orang yang selalu bermanfaat bagi lingkungan kita, bagi sesama manusia yang lain, bagi makhluk-makhluk Allah, bagi alam semesta. Adik-adikku, siswa Madrasah Aliyah Darut Taqwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kultum kita kali ini, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita untuk selalu menjadi yang terbaik
bagi alam semesta ini. Menjadi manusia yang terbaik di mata Allah, di mata makhluk-makhluk Allah yang lain, di mata alam semesta ini. Mari kita akhiri. Ihdinas syiratal mustaqim. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.